Rasa bersalah. Rasa menggelitik penuh sensasi di dada depan tubuh Rasya membuat neuron saraf tubuhnya bekerja aktif sebagai pemanas untuk memulai kerja otaknya pagi ini. Rasya tersenyum dengan matanya yang masih terpejam merasakan sensasi gerakan seseorang yang mengusek-ngusek di dadanya. Orang itu seakan tidak peduli dan tidak sadar bahwa tindakannya membuat si pemilik tubuh di hadapannya bisa menginginkan sesuatu pada dirinya. Dia terus mengusek di sana, bahkan dengan berani mengecup tubuh yang kini sedang dipeluknya, membuat Rasya akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali 100%. "Kiana, apa kau sudah bangun?" tanya Rasya dengan suara berbisik pada Lucky. Rasya, apa kau sudah bangun?" "Kiana, kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau malu dengan perbuatanmu yang mengganggu ketenangan tidurku?" Aku sudah menjawab, Rasya. Jangan menggodaku dengan berpura-pura tidak mendengar kata-kataku," omel Lucky pada Rasya. "Kiana." Rasya membuka matanya, mencoba untuk menatap wanita yang ada di depannya. Tapi, hanya warna putih dan bayangan hitam yang terlihat di hadapannya. Tidak ada wajah Lucky yang terlihat di mata Rasya. Tubuh Lucky hanya ditampilkan sebagai bayangan hitam dengan sekelilingnya berwarna putih. Objek terdekat dari matanya dapat dilihat oleh Rasya berwarna hitam, termasuk saat Rasya menggerakkan tangannya untuk dilihat oleh matanya sendiri, itu pun berwarna hitam keabu-abuan, sedangkan lingkungan sekitarnya yang jaraknya lebih jauh terpancar berwarna putih. "Rasya." Lucky kembali memanggil nama Rasya ketika melihat Rasya terlihat bingung saat menatap Lucky, dan langsung mengalihkan pandangannya kepada tangannya dan Rasya juga terlihat semakin ketakutan. "Kiana, apa kau saat ini berbicara padaku? Aku tidak bisa mendengar suaramu sama sekali, Kiana. Coba bicara dekat telingaku dan lebih keras," perintah Rasya pada Lucky. "Rasya, kau sedang bercanda padaku." Lucky mengernyitkan dahinya masih sangsi mendengar pernyataan Rasya tadi. "Kiana, dengarkan aku. Sekarang aku tidak bisa melihat wajahmu, dan aku juga tidak bisa mendengar suaramu. Coba bicara lebih dekat padaku ke telingaku. Bicara lebih kencang di sana." Rasya semakin panik tapi berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Rasya, apa kau serius?" Lucky masih belum mengerti yang terjadi pada Rasya, dan kemudian menggerakkan tangannya ke atas ke bawah di depan mata Rasya. Tapi Rasya tak bergeming. "Kiana, aku bisa melihat bayangan hitam di depan mataku. Apa bayangan berwarna hitam itu tanganmu? Tapi aku tidak bisa melihatnya selain bayangan warna hitam. Bicaralah padaku lebih dekat ke telingaku, Kiana." Rasya kembali meminta pada Lucky, dan kali ini Lucky yang sadar bahwa Rasya tidak main-main terlihat gugup dan mendekat ke telinga Rasya. "Apa kau mendengarku?" teriak Lucky di telinga Rasya yang masih terdengar pelan dan samar. "Oh Tuhan, ada apa dengan suamiku?" Hati Lucky bergetar setelah mengetahui kondisi Rasya. "Kau bilang apa kau mendengarku? Betulkah, Kiana?" Wajah Rasya terlihat resah. "Iya," Lucky menjawab. Kekhawatiran juga tampak di wajah Lucky. "Bagus, terima kasih karena telah melakukan perintahku. Sekarang pakailah pakaianmu, dan keluarlah, temui Juna di lantai dasar, lalu bantu aku mengenakan pakaianku, dan bawa aku ke rumah sakit sekarang juga. Apa kau paham, Kiana? Dan satu hal lagi yang perlu kau ingat, jangan menangis, Kiana. Lakukan perintahku secepatnya. Minta Juna membawaku menemui dokter yang kemarin menanganiku." Rasya menjelaskan semua secara rinci kepada Lucky sambil tangannya menghapus air mata yang mengalir dari sisi mata Lucky. "Rasya, apa yang terjadi padamu? Kemarin kau pergi dariku dengan kondisi sehat-sehat saja, dan sekarang kau kembali padaku, bahkan kau tidak bisa lagi melihat wajahku, dan kau tidak bisa mendengar suaraku apabila aku tidak bicara cukup dekat padamu. Apa yang terjadi padamu, Rasya? Aku tidak mau terjadi sesuatu padamu. Aku tidak mau kehilanganmu, Rasya.
Aku tidak mau kehilangan seseorang yang aku cinta lagi. Sudah cukup aku kehilangan ayahku, dan kini aku tidak ingin kehilanganmu. Ini semua karena kebodohanmu, Lucky. Kau memaksa Rasya pergi. Kau yang bersalah atas semua ini. Keluh Lucky di dalam hatinya, sambil melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasya, yaitu mengenakan kembali pakaiannya dan tidak menangis. Walaupun untuk perintah tidak menangis ini, Lucky masih sangat berat melakukannya, karena air matanya jatuh sendiri ke pipinya dan mengalir cukup deras, walaupun Rasya tidak bisa melihat air matanya mengalir. Lucky memilih untuk memakaikan pakaian Rasya lebih dulu sebelum memanggil Juna. Tunggu aku, Rasya. Aku akan kembali setelah memanggil Juna. Lucky bicara cukup kencang, supaya terdengar di telinga Rasya, sehingga Rasya bisa mengangguk dan menyandarkan tubuhnya di sandaran tempat tidur ketika Lucky berlari keluar kamar untuk memanggil Juna. Tenang Rasya, kau bisa menghadapi ini. Aku yakin semua ini pasti ada obatnya, dan ini hanya bersifat sementara. Aku hanya perlu bersabar dalam mengikuti tindakan medis. Tapi apa yang harus aku lakukan jika kondisiku tidak pulih? Hati Rasya berdenyut terasa sakit ketika kalimat terakhir terlontar dari dalam sanubarinya. Ada rasa perih, takut yang teramat sangat besar memikirkan masa depannya, termasuk masa depan Lucky, walaupun Rasya masih mencoba untuk menyembunyikannya. Tuan muda, apa Anda kuat untuk jalan? Rasya mengangguk. Bantu aku untuk jalan, perintah Rasya ketika Juna berbisik di telinganya. Juna, biar aku aja yang melakukannya. Lucky langsung memberikan sendal kepada Rasya, dan Lucky memapah tubuh Rasya. Kenapa kau tidak biarkan Juna yang melakukannya? Tubuhku berat. Lucky tidak menjawab pertanyaan Rasya, hanya berjalan sambil air matanya terus mengalir. Beruntung Rasya tidak bisa melihat wajah Lucky sekarang. Klek. Kiana, berhentilah menangis. Aku tidak akan apa-apa. Aku yakin efek samping ini hanya terjadi dalam beberapa waktu, dan aku bisa kembali normal lagi. Aku hanya butuh perawatan medis untuk sekarang. Apa kau percaya padaku, sayang? Mungkin saat ini aku tidak bisa melihatmu, dan tidak bisa mendengar suaramu. Tapi kau jangan khawatir. Ini semua hanya sementara. Ini adalah efek obat yang diberikan oleh Audrey padaku terus-menerus. Rasya bicara dengan Lucky yang ada dalam rangkulannya, dan tangan kiri Rasya mengelap air mata Lucky yang mengalir di pipinya. Rasya cukup senang kali ini. Tidak ada kegusaran seperti yang terjadi ketika dirinya pertama kali sakit di rumah Radit. Walaupun saat ini kondisinya lebih parah, rasa tenang dalam diri Rasya lebih karena Rasya tahu sumber sakitnya dari mana. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Pastikan papa mamaku tidak tahu hal ini. Kau harus berhati-hati pada mereka, Juna. Jangan sampai bocor. Dan katakan pada mereka untuk sementara waktu, istriku tidak bisa datang ke rumah mereka, karena aku membutuhkannya di rumah. Baik, Tuan Muda. Jawab Juna yang tentu saja tidak terdengar oleh Rasya. Kiana, apa Juna sudah menjawabku? Kau tidak perlu berteriak, Kiana. Cukup gerakan jari telunjukmu di telapak tangan kiriku, dan berikan tanda checklist apabila Juna sudah menjawab dan berikan tanda cross jika Juna belum menjawabnya. Perintah Rasya yang membuat Lucky tersenyum dan tertawa kecil mendengarnya. Rasya sengaja melakukan itu untuk membuat suasana tidak terlalu tegang, dan Lucky tidak lagi menangisi dirinya. Ah, bagus. Jawab Rasya ketika Lucky memberikan tanda checklist di telapak tangannya. Rasya, maafkan aku. Ini semua terjadi karena kesalahanku. Andai malam itu aku tidak menyuruhmu pergi dan tidak terlalu naif, semua ini tidak akan terjadi padamu. Bodoh kau, Lucky. Kau hampir saja membunuh suamimu sendiri karena tindakan bodohmu. Lucky kembali menangis menyesali perbuatan dirinya membuat Rasya akhirnya harus mengalami kondisi buruk seperti sekarang. Entah berapa banyak kata-kata itu terus berulang. Lucky bahkan terus mengulangnya ketika mobil sudah berhenti di rumah sakit, sambil jalan ke ruang dokter, dan terus saja mengulang sambil mereka menunggu di luar ruang tunggu dokter.
Efek samping yang diakibatkan dari obat kuat yang terlalu sering diminum dengan dosis terlalu berlebihan bisa mengakibatkan serangan jantung, penegangan otot saraf, disfungsi seksual, termasuk kebutaan dan kehilangan pendengaran. Walaupun pada beberapa kasus kebutaan bisa disembuhkan apabila diberikan perawatan intensif. Sedangkan masalah pendengaran ini akan agak lama, sehingga penderita harus menggunakan alat bantu dengar untuk sementara waktu. Sekarang apa Anda paham, Nyonya? Untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Dokter bicara dengan wajah menghakimi kepada Lucky. Tatapan dokter seperti menyalahkan kondisi yang terjadi pada Rasha akibat ulah Lucky. Lucky hanya bisa menelan salivanya dan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter itu. Yang tertera di nama di papan namanya, Dr. Dimas. Usianya lebih matang dari Lucky dan Rasha, sekitar 42 tahun. Beruntung Anda tidak kehilangan suami Anda kemarin. Kondisinya kemarin hampir koma. Apa Anda mencampur obat kuatnya dengan pil yang bisa membuat Anda melayang? Tanya dokter masih sangat curiga kepada Lucky. Bukan aku yang melakukannya, dokter. Suamiku dijebak oleh orang lain, dan bukan aku yang melakukannya. Aku tidak mungkin melakukan itu pada suamiku sendiri. Lucky mengulang kalimatnya, memberikan penegasan kepada dokter bahwa dirinya tidak bersalah. Kau pasti menuduhku melakukan ini semua, kan? Kenapa kau tidak bertanya padaku dulu sebelum mengambil keputusan, dokter? Ayahku juga seorang dokter, tapi dia tidak pernah menghakimi pasien dan keluarga pasiennya seperti yang kau lakukan. Gumam Lucky di dalam hatinya. Kiana, apa kau bisa menjelaskan padaku apa yang dikatakan dokter supaya aku bisa mengambil keputusan?